Fakta baru terungkap, pantas saja Tamara tak terlihat sedih saat meninggalnya Dante. Pakar pun menguak kondisi psikologis Tamara. Benarkah hubungan Dante dan Tamara ternyata tak harmonis? Kan benar. Ini kita coba lihat dari senyumnya aja kayaknya bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu ya. Itu matanya juga nggak sebam sama sekali. Benar, bawah benar. Ini kan kalau sudah biasanya kucur air mata sehari itu sudah ininya sudah bengkak kan gitu. Di sini juga nggak ada pembengkakan. Artinya bisa jadi memang sebelum ada peristiwa itu dia sudah mulai nggak nyaman dengan hubungan si anak sama ibu, nggak harmonis dalam hal ini. Bisa jadi seperti itu karena kan kasusnya divorce juga ya. Jadi curiga juga sama ibunya gitu kan. Jadi curiga juga ibunya terlibat juga. Nah, karena si Tamara itu H-5 sebelum kejadian itu dia survei ke lokasi bersama IA ini. Dari awal dia bilang kayak ini dagunya Dante biru nih soalnya aku gigitin biar bangun, kata dia kayak gitu. Dan di sini sepertinya kan kasih energinya itu flow gitu loh, memang kayak terkondisikan gitu loh. Iya. Ini kita nggak menuduh siapa-siapa, artinya di sini ada indikasi-indikasi itu. Kalaupun itu terjadi natural dan ini netral, biasanya lebih akan terpukul gitu. Benar. Ini nggak terlihat dari sosok mamah gitu, apalagi Dante ini kan masih anak yang bener-bener, masa pertumbuhan yang harusnya ini sayang-sayangnya gitu. Dan mungkin luka di tubuhnya juga bisa diperjelas itu sebenarnya dari di tubuhnya itu ya. Atau sebelumnya sudah punya indikasi kurang harmonis kan gitu ya. Bisa jadi itu kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Raut wajah Tamara Tiasmara saat kehilangan anaknya, Dante, jadi sorotan pakar psikolog. Pakar psikolog, Wiwi Anggraini, mengungkapkan analisisnya terkait sikap yang dinilai mencurigakan. Wiwi mengungkap soal raut wajah tenang Tamara saat kehilangan sang anak. Wiwi pun berasumsi terdapat rencana yang sebelumnya sudah dirancang. Secara belak-belakan, Wiwi menilai raut muka Tamara pun tak menggambarkan rasa kehilangan. Benar. Kalau dalam kondisi masalah orang biasanya kan kacau ya, kusut mukanya gitu ya, cakadul mungkin kurang terarah lah kehidupan cari. Kalau beban biasanya masih bisa ngomong dia. Aku tuh gini, orang curhat, netizen tuh dalam kondisi punya beban banyak gitu ya, dia komplain tentang hal di luar sana kan gitu, bisa banyak pick up dia. Nah kalau orang depresi ini beda Vista. Tahu-tahu dengan segala provokasi yang ada di otak reptil dia, itu segenap semua otot sarafnya itu bekerja sama. Artinya keprotek. Nah, ini intervensi dari otak reptil akhirnya turun ke hasrat itu, akhirnya take action-nya juga nggak jadi harmonis gitu. Dalam ini kayak semacam bukan tega ya, karena kan kita masih alurnya dalam kondisi ini kan belum divonis juga ya. Artinya, tapi dari ekspresinya kayaknya nggak melihat bahwa ini kondisi yang hancur gitu ya. Dimana biasanya sih sosok perempuan ya, mama, ini akan sangat kehilangan ketika punya anak laki yang notabene dalam hal ini kan meninggal dunia gitu. Menurut Wiwi, hal itu bisa saja terjadi, mengingat bahwa Tamara yang sudah lama bercerai dengan Angger Dimas. Artinya, menurut Wiwi, bisa jadi memang sebelum ada peristiwa itu, Tamara sudah mulai tidak nyaman dengan hubungan Dante dan Tamara. Di sisi lain, beberapa hari sebelum tragedi meninggalnya Dante terjadi, Dante memang sempat bercerita kepada gurunya betapa senangnya bisa bertemu dengan ayahnya lagi, yaitu Angger Dimas. Dante sempat curhat, dirinya begitu merindukan ayah kandungnya itu. Terlebih lagi, Tamara sempat berbohong mengenai kemampuan Dante yang dibilangnya sudah lihai berenang dan kerap berenang di kolam yang dalam. Sedangkan, guru Dante mengungkap, Dante sendiri termasuk anak yang sangat takut untuk berenang dan belum memiliki kemampuan untuk berenang. Untuk di tahun ini maksudnya mulai di bulan Januari ya Miss ya. Emang Dante itu selalu absen di kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke
ke kolam renang itu kita kan ada coach kita juga, kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan, soleh lah pokoknya gitu, dan banyak teman-teman yang teman perempuannya sih terutama, karena kan dia nggak agresif ya, yang suka temenan sama Dante gitu. Anaknya juga suka ngalah, jadi kalau ada apa-apa ya memilih untuk diam ya, misalnya mainannya direbut ya dia akan ambil mainan lain. Dan memang di kami itu tuh kategori bisa itu adalah apabila anak-anak itu sudah confident itu. Kalau dia sudah confident dari poin A ke poin B, itu baru kita bisa bilang bisa tanpa panduan orang dewasa ya. Dia udah pede enough untuk bisa cross gitu ya. Jadi tanpa pengawasan pun dia sudah berani gitu. Tapi apabila anak itu sudah bisa mengambang gitu ya, atau mungkin selain atau meluncur, tapi masih dengan panduan coachnya dan belum bisa atau belum pede untuk melakukan itu sendiri, tentu kami mengkategorikan itu belum bisa seperti itu. Publik pun masih terus bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dari kekasih Tamara tersebut begitu tega mengeksekusi Dante dengan cara yang cukup sadis. Ada yang menduga hal tersebut karena Dante memiliki asuransi. Hal tersebut pun dijawab oleh sahabat Tamara bahwa memang Dante memiliki asuransi. Namun, Tamara mengaku asuransi tersebut sudah lama tidak dibayarkan lagi, dan Tamara menganggap asuransi tersebut sudah tidak berjalan. Tamara bilang, aku tanya kan, Ra, Dante emang ada asuransi? Ada, tapi udah lama gak gue bayar karena sisi gue mati, jadi auto debitnya tuh udah gak kebayar lagi gitu loh. Nah bahkan terakhir Dante dirawat itu berapa hari ya, dirawat terakhir pokoknya sebelum dia pergi, itu dirawat dia ngeluarin uang sendiri, nggak pakai asuransi karena asuransinya mati. Itu nggak pakai asuransi. Aku jujur emang nggak habis pikir, cuman mungkin aja dia kesel sama ibunya, tapi dia melampiaskan ke anaknya dan nggak tahu kalau bakal meninggal gitu. Maksudnya kayak dipikir bakalan cuma pingsan atau gimana aja gitu loh, tapi tetap aja kan jahat gitu loh. Cuma aku mungkin mikirnya seperti itu sih. Sahabat Tamara, Soraya Rashid, juga turut membongkar bagaimana hubungan tidak sehat yang terjalin antara Tamara dengan Yuda Arfandi. Menurut Soraya, motif pembunuhan Dante karena adanya pertengkaran antara Yuda dengan Tamara. Iya, kalau di depan kita sih humoris ya, emang tipikalnya seperti itu. Cuman kalau berdua sama Tamaranya memang sering curhat, ada hal-hal yang ya bikin kita kesel lah gitu sebagai temannya gitu loh, menyakiti perasaannya ataupun gimana lah gitu. Terus pas ya, tapi biarpun dia orangnya seperti itu, maksudnya aku nggak ada yang membenarkan bahwa dia bisa membunuh anak kecil gitu loh, maksudnya melakukan hal kayak gitu sama anak kecil itu sih. Soalnya di situ kan ada anaknya, kenapa yang itu dilatih, loh maksud aku, yang dilatih di tengah nenggelamin kenapa Dante doang? Harusnya kan kok dia nenggelamin Dante ini di posisi anaknya ngelihat gitu. Iya, itu juga bingung sih, nggak ngerti. Begitu anaknya juga kayak nggak ngerti apa-apa, kayak nggak peduli juga gitu kan.